Renungan Hari Selasa 3 Mei 2022. Pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Apakah kita percaya bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus? Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Saudara-saudariku terkasih, kadang menjadi pertanyaan untuk direnungkan. Mengapa orang tidak saling percaya? Mengapa suami istri tidak saling percaya? Mengapa di dalam hidup komunitas sering terjadi bahwa para suster, imam, frater, bruder tidak saling percaya? Atau mengapa dalam tim kerja sering juga orang tidak saling percaya? Ada apa di balik semuanya? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang sungguh. Dalam refleksi sederhana saya dapat menemukan jawaban ini. Orang tidak saling percaya dan sering timbul kecurigaan karena tidak adanya kesediaan untuk saling menerima atau menerima orang lain dengan sungguh-sungguh, baik tentang kemampuan, kekuatan, atau pribadi orang bersangkutan. Maka akan timbul kecurigaan, kecemburuan, dan saling saing. Jawaban saya pasti berbeda dengan jawaban Anda semua. Kenyataan yang sama yang saya sentil ini juga dialami oleh Yesus bersama murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan Yesus sebagai pemimpin, coba memberikan beberapa animasi peneguhan kepada para muridnya sebelum ia tinggalkan mereka. Ia mengajak mereka agar tidak gelisah tetapi percaya kepadanya. Ia juga mengajak mereka untuk percaya bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sekarang ini kamu mengenal Yesus dan kamu telah melihat Yesus. Pernyataan Yesus ini mendapat tanggapan dari salah seorang murid, yakni Filipus. Filipus bertanya kepada Yesus berupa sebuah perintah agar Tuhan menunjukkan Bapa kepada mereka. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sangat mengherankan Filipus yang sudah beberapa tahun hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus dalam tugas pelayanannya, terlibat dalam pelayanan Yesus, kok masih belum mengenal dan percaya sungguh akan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jawabannya adalah karena ia belum percaya sungguh bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia belum percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah putra Allah yang diutus Allah datang ke dunia. Ia masih melihat Yesus sebagai putra manusia. Karena ia belum 100% menjadi pengikut Yesus, ia masih meremehkan Yesus dan memandang segala mujizat Yesus bukan sebagai mujizat dari Allah, tetapi dari manusia. Bagaimana sikap Yesus dalam menanggapi situasi iman Filipus dan para murid yang lain? Yesus heran akan kelambanan iman mereka. Ia heran akan ketertutupan hati mereka untuk membuka mata, hati, pikiran, melihat Yesus sebagai putra Allah. Karena itu, ia mengajak mereka untuk kembali merendahkan diri dan percaya kepadanya. Ia mengajak mereka untuk melihat kedalaman diri Yesus, bahwa yang bekerja, yang berkarya adalah Bapa.
Ia ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Atau menurut bahasa Yesus, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ia juga mengharapkan kepada mereka untuk sungguh melakukan pekerjaan seperti yang telah dilakukannya, yakni pekerjaan Allah. Maka hasilnya adalah mereka akan mendapat berkat dari Allah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Harapan Yesus bagi murid-muridnya adalah percaya kepadanya, tetap bersatu dengan Dia, dan melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana ajakan ini ditanggapi oleh Filipus dan teman-temannya? Dan bagi kita, Filipus dan Yakobus rasul yang hari ini kita rayakan pestanya, akhirnya sungguh percaya kepada Yesus. Ada bersama Yesus dan melakukan pelayanan pewartaan atas nama dan dalam semangat misi Yesus Kristus. Saya kira kita juga memiliki keterbatasan yang sama seperti Filipus saat ini dalam mengikuti Yesus dan dalam hidup bersama dengan yang lain. Kita diminta untuk masuk dan mengenal Yesus secara baik dan benar, masuk dan mengenal, menerima sesama kita, kaum keluarga kita secara baik dan benar. Tidak boleh ada kecurigaan. Ciptakanlah komunikasi yang intim dan kerendahan hati untuk saling percaya. Semoga Santo Filipus dan Yakobus rasul mendoakan kita agar kita juga memiliki iman dan semangat hidup pelayanan misi yang setia seperti mereka.